yang beberapa nggak kelihatan di WhatsApp atau di telepon, seperti misalnya Mas Haris nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Hah? Di WhatsApp. Nanti sampai sini disuruh push up. Harus saling mengingatkan, mumpung di dunia. Nanti kalau di akhirat nggak bisa. Gimana, Indar? Al-akhillau yawma idin. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Al-akhillau, teman akrab ketika itu sebagian mereka atas sebagian yang lainnya adalah musuh kecuali muttaqin. Nah, kita akrab di dunia, insya Allah berlanjut di akhirat. Soalnya kita muttaqin insya Allah. Tetapi akrab di dunia, kalau tidak muttaqin, di sana adalah musuh. Di akhirat nanti adalah musuh. Makanya ini ayat tentang siapa teman sejati. Teman sejati itu teman yang melihat kawannya di tepi jurang, ditarik. Biar nggak jatuh ke jurang. Tapi kalau melihat temannya di tepi jurang, wis biarin saja. Urusanku. Itu bukan teman sejati. Nabi SAW ketika melihat sahabat yang biasa nggak kelihatan, kok nggak kelihatan, Nabi bertanya, gimana kabarnya si fulan? Demikian pula kita, apalagi kita setiap hari ketemu, kita menghirup dari udara yang sama, kita memanfaatkan segarnya air yang sama, merasakan gigitan nyamuk yang sama, gitu ya. Jadi lebih utama lagi untuk saling memperhatikan. Nabi, para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ra'ina, ya Rasulullah, perhatikanlah kami. Jadi sama mereka itu saling memperhatikan. Tetapi kemudian orang-orang kafir melihatnya hasad. Jadi dipelesetkan. Ya Muhammad, ru'unah. Ya Muhammad, ru'unah. Ru'unah artinya pandir. Jadi mirip ra'ina, perhatikanlah kami. Makanya Allah ganti, jangan memanggil Nabi, ya Rasulullah ra'ina. Ya Rasulullah, perhatikanlah kami. Jangan. Ganti kata yang lainnya yang maknanya sama. Ya Rasulullah, unzurna. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, la taqulu ra'ina, wa qulu zurna wasma'u. Nah, jadi saling perhatikan. Wah, si fulan kok nggak kelihatan? Coba datangi ke rumahnya yang non asrama ya, datangi ke rumahnya ya. Siapa tahu sampai sana disuguhi kopi kan lumayan. Nah, ya Mas Hifari ya. Kita lanjut ya. Jadi saling mengingatkan. Demikian juga akhwat, sama mereka saling mengingatkan ya. Materi kita Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari rahimahullah wa ghafarullah wa hafidhahullah wa yarhamu lana wa yaghfiru lana wa yahfadhu lana jami'an wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin. Wa qila alil imam Ahmad bin Hambala rahimahullah, dzukiru libni Qatilah di Makkah ashabil hadithi faqala ashabul hadithi
qaumun sawa'an. Sebentar ya. Sebentar. Ya, tip. Kaumu bukan komun. Wakila lil imami Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, dan dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, zakaru, mereka menyebut-nyebut, zakaru, mereka manusia menyebut-nyebut, libni Qatilah, kepada Ibnu Qatilah, di Makkah, di Makkah, ashabul hadis, tentang ashabul hadis. Faqala, maka dia mengatakan, ashabul hadithi qaumu su'in. Mereka dia mengatakan ashabul hadits itu kaum yang buruk. Faqama Ahmadu, maka Imam Ahmad berdiri. Faqama Ahmadu bin Hanbal, maka Imam Ahmad bin Hanbal berdiri. Wa huwa yanfudu thawbahu, dalam keadaan menarik kainnya. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan zindik, 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 hatta dakhala al-bait, sampai beliau masuk masjid. Kita sudah mengetahui pada pertemuan yang lalu, di antara ciri ahli bidah itu benci ahli hadis. Di antara ciri ahli bidah itu benci ahli hadis. Jadi orang-orang yang membawa hadis, orang-orang yang menyampaikan hadis, itu benci. Antum tahu kenapa mereka benci? Karena banyak akidah mereka, ibadah mereka yang terkritik, terapa? Yang yang tersingkap, tidak benar, karena hadisnya begini kok begitu akidahnya, hadisnya begini kok begitu amalannya, banyak tersingkap, maka mereka marah tidak terima, sehingga mereka sangat membenci ahli hadis. Nah, suatu ketika dikatakan kepada Imam Ahmad tentang orang-orang yang menyebut-nyebut di hadapan Ibnu Qatilah di Makkah, wallahu alam siapa Ibnu Qatilah, tentang ashabul hadis. Apa jawaban Ibnu Qatilah? Ashabul hadis itu kaum yang buruk. Jadi benci kepada hadis, benci kepada alul hadis, sehingga tatamannya semacam itu. Alul hadis kaum yang buruk. Mendengar penuturan semacam itu, Imam Ahmad kemudian berdiri sambil nyeret kainnya, sambil mengatakan zindik, 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 sambil masuk rumah. Jadi kalau misalnya ada orang benci ashabul hadis, yaitu ciri ahli bidah. Dan barangkali dijumpai di sekitar kita. Kalau antum menyampaikan ini hadisnya, tentang masalah apa ini hadisnya, tentang masalah apa ini hadisnya, sebenarnya kan senang kan? Bisa senang ya? Kita senang. Jadi, oh begitu petunjuknya, alhamdulillah saya sudah sesuai. Oh begitu petunjuk hadisnya, alhamdulillah saya sudah sesuai. Oh begitu petunjuk hadisnya, kok saya kok belum begitu ya, tak sesuaikan. Kan mestinya senang ya. Tapi kemudian mereka ketika sampaikan hadis, mereka nggak senang, malah marah. Apa kata mereka? Dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis. Nah, semacam itu. Semacam itu. Jadi kalau dibacakan hadis, disampaikan hadis, nggak terima. Dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis, hadis gitu. Naudzubillah. Itu ciri ahli bid'ah. Nah, kita lanjut. Wallahu ta'ala
hafidhu ahlal hadithi wa ahlus sunnati min kulli hadhil ma'ayibi allati nusibat ilaihim. Wallahu, dan Allah Ta'ala hafidha, menjaga, ahlal hadithi, ahli hadis, wa ahlus sunnati, dan ahli sunnah. Min kulli hadhil ma'ayibi, dari setiap aib-aib ini. Ma'ayib jamak dari ma'ib. Allati, yang nusibat, dinisbatkan, ilaihim, kepadanya. Jadi apapun gelar-gelar buruk yang mereka sematkan kepada ahli hadis, yang mereka sematkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, Allah menjaganya. Allah jaga mereka dari gelar-gelar buruk. Yang lalu apa? Mereka menuduh Ahlussunnah wal hadis hasyawiyah, orang pinggiran, orang yang sibuk dengan perkara-perkara enggak penting, dan yang lain-lainnya, ya. Banyak sebutan-sebutan. Wahum laisu illa ahlus sunnati. Apa berikutnya? As-sunniyah, iya. Nah, wahum, dan mereka, laisu, tidaklah, illa, melainkan, ahlus sunnati, as-sunniyah, ahlus sunnah yang sunni, ahlus sunnah yang sesuai dengan ajaran Nabi. Artinya apa? Ahlus sunnah ya sunni, ya. Mau dikatakan apa? Disematkan dengan gelar-gelar pelakop apa? Enggak ada yang pantas. Ahlus sunnah adalah sunni, ya. Orang-orang yang di dalam keberagamaannya mendasarkan kepada ajaran Nabi. Kok diberi gelar macam-macam? Wasirah al-mardiyah, sirah yang diridhoi. Ahlus sunnah mereka tidak lain adalah ahlus sunnah as-sunniyah, ahlus sunnah yang sesuai dengan ajaran Nabi. Mereka adalah as-sirah al-mardiyah, jalan yang diridhoi, jejak yang diridhoi. Wasabil as-sawiyah, jalan yang lurus. Wal hujjah al-balighah al-qawiyah, dan hujjah yang maksimal, yang kuat. Al-hujjah al-balighah al-qawiyah, hujjah yang kuat, yang maksimal. Hujjah yang maksimal, yang kuat. Wa qad waffaqahumullahu li'atba'i litibai. Wa qad waffaqahumullahu, dan Allah telah memberi taufik kepada mereka. Kepada siapa? Ahlus sunnah ahlul hadis. Allah telah beri taufik kepada mereka litibai kitabihi, untuk mengikuti kitabnya. Wal iqtidai bi sunnati nabihi, dan untuk mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syaraha sudurahum, dan Allah telah melapangkan dada-dada mereka limahabbatihi, untuk mencintainya. Untuk mencintai siapa? Untuk mencintai siapa? Untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah melapangkan dada-dadanya ahlus sunnah, dada-dadanya ahlul hadis, untuk mencintai Nabi. Wa mahabbati a'immatid diri, dan mencintai imam-imam agama. Maksudnya apa? Pemuka-pemuka agama. Ya.
wa mahabbati a'immatid dini, dan mencintai para imam-imam agama, para pemuka-pemuka agama. Ulama'il ummati al-amilina, dan ulama-ulama umat yang mengamalkan ilmunya. Wa man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kita mencintai ahli hadis, berarti disitulah kita keberadaannya. Kenapa? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama sebagaimana qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mar'u ala man ahabba. Seseorang itu akan bersama, atau seorang itu bersama orang yang dicintai. Orang itu bersama orang yang dicintai. Ini hadis Nabi. Al mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama dengan orang yang dicintai. Di antara riwayatnya kan waktu itu ada orang Badui datang. Ada orang Badui datang. Orang Badui mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada suatu kaum, mereka ini sangat mencintai kaum yang lainnya, tetapi keberagamannya jauh. Tapi sangat mencintai." Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Apa yang dimaksud? Ada suatu kaum mencintai kaum yang lainnya, tapi keberagamannya jauh. Amalannya tidak bisa seperti mereka. Siapa dan siapa? Orang Badui yang mereka tinggal di gurun-gurun pasir, di balik gunung, padang pasir itu ya. Sangat mencintai para sahabat yang ada di Madinah. Sangat mencintai para sahabat yang ada di sekitar Nabi. Modalnya cinta. Tapi mereka untuk bisa seperti para sahabat yang bersama Nabi, gak bisa ngejar. Apa jawaban Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Meskipun sisi amalan tidak ngejar. Kita bisa ngejar keimanan para sahabat. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin bisa ngejar keimanan sahabat. Kalau amalan barangkali bisa ngejar. Kalau amalan barangkali bisa mengejar, tapi kualitas keimanan tidak akan pernah bisa. Mereka orang-orang tertinggi kualitas keimanannya. Nah, berarti kita nggak bisa ngejar mereka, nggak bisa. Dengan modal mencintai mereka, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Makanya kan ketika orang tersebut bertanya dan Nabi menjawabnya demikian, almar'u ma'aman ahab, Anas bin Malik lagi ada di situ. Anas bin Malik lagi ada di situ, maka langsung berdoa, ya Allah aku cinta Abu Bakar, ya Allah aku cinta Umar, kumpulkan aku bersama keduanya. Bayangkan, Anas bin Malik seorang sahabat. Abu Bakar, Umar sahabat. Tapi Anas bin Malik melihat fadilah Abu Bakar dan Umar yang sangat tinggi sekali. Melihat fadilah Abu Bakar dan fadilah Umar yang sangat tinggi, padahal sama-sama sahabat. Maka dia berdoa, ya Allah, aku cinta Abu Bakar, ya Allah, aku cinta Umar, kumpulkanlah aku bersama keduanya. Itu Anas bin Malik, apalagi kita. Jelas? Nah, jadi kita nggak bisa mengejar para imam-imam di dalam agama. Mereka ahli hadis, mereka ahli sunnah. Kita mencintai mereka. Insya Allah kita akan bersama mereka. Jangan membenci mereka, bagaimana ahli hadis dibenci. Ahli hadis, mereka yang menghantarkan kita kepada maklumat tentang Islam. Hadis disampaikan, diriwayatkan sampai kepada kita. Kita jadi tahu bagaimana sholat. Hadis diriwayatkan, disampaikan kepada kita. Kita tahu bagaimana jalanin hidup. Nah, cinta ahlul hadis, cinta ahlul hadis. Faman ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum wa atba'a at-tabi'in
min a'immatil huda ulama asy-syari'ati wal hadithi wal athari minal qurun ats-tsalatsah al-ula al-mufaddalah wa man tabi'ahum ila yaumina hadza fa'lam annahu sahibu sunnah. Masya Allah. Ulangi ya, diterjemahkan. Faman, maka siapa. Faman, maka barang siapa. Ahabba, yang mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya. Radhiyallahu anhum. Wa tabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Wa atba'at tabi'in, dan para pengikut tabi'in. Min a'immatil huda, daripada pemuka-pemuka petunjuk. A'immah artinya imam, imamun imamani a'immah. Dari imam-imam huda, imam-imam yang membawa petunjuk. Ulama asy-syari'ati, dan ulama-ulama syariat. Walal hadithi wal athari, dan ahli hadis, ahli athar. Minal quruni tsalatsatil ula al-mufaddalati, dari generasi 3 pertama yang utama. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, waman tabi'ahum, dan siapapun yang ikuti mereka. Ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya dia sahibu sunnatin, pemilik sunnah. Jadi modalnya cinta, mencintai Nabi, mencintai sahabat, mencintai tabi'in, mencintai tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka hingga hari ini, kita cinta semuanya. Maka berarti kita sahibu sunnah. Insyaallah. Kita adalah ahlus sunnah. Kalau tidak demikian berarti ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah cirinya sangat benci ahlu hadis. Sangat benci. Lanjut. Selesai. Sekarang berikutnya. Min wasaya a'immatis salafi fit tahdiri min ahlil bid'ah. Min wasaya. Wasaya jamak dari wasiyatun. Wasiyatun wasiyatani wasaya. Ditulis, yang belum tahu ditulis. Wasaya jamak dari wasiyatun. Min wasaya, dari wasiat-wasiat a'immatis salafi. Min wasaya a'immatis salafi, dari wasiat-wasiat imam-imam salaf. Fit tahdhiri, di dalam memperingatkan, min ahlil bid'ah, dari ahlil bid'ah. Antum membaca min yang pertama, min wasal maksudnya apa? Hah? Di antara wasiat imam salaf tentang pemberian peringatan dari ahli bidah. Qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala, berkata Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ya'ti unasun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'ani khuduhum bisunani fa in ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi. Ya'ti, akan datang. Ya'ti, akan datang. Unasun, manusia.
Yujadilunakum, mereka mendebat kalian. Mas Alif nulis gitu enak. Kita pakai meja. Gak apa-apa. Yujadilunakum, mereka mendebat kalian. Bisyubuhatil Qur'ani, dengan syubhat-syubhat Al-Qur'an. Khuduhum bisunani, bawa mereka kepada sunnah. Bawa mereka kepada sunnah-sunnah. Fain ashabas sunani, maka sesungguhnya pembawa sunnah atau ahli hadis a'lamu bi kitabillah, yang paling tahu dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an, yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Jadi akan ada, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akan ada nanti suatu zaman yang manusia-manusia mendebat kalian dengan membawakan dalil apa? Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini dalilnya Al-Qur'an, ini dalilnya Al-Qur'an, ini dalilnya Al-Qur'an. Tapi kok ngono pemahamannya ya? Apa kata Umar bin Khattab? Bawa mereka kepada hadis-hadis. Bawa mereka kepada ashab sunan, ahli hadis, ahli sunnah, ahli athar. Karena mereka yang paling ngerti tentang Al-Quran. Karena mereka paling ngerti tentang Al-Quran. Mereka membawa Al-Quran. Al-Qurannya begini, Al-Qurannya begini, Al-Qurannya begini. Tapi kita bingung, kok pemahamannya ngono ya? Ya sudah, mereka dibawa ke ahli sunnah. Karena ahlul hadis, orang yang ngerti tentang Al-Quran. Dan memang orang-orang yang hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, senang banget dengan ayat-ayat mutasyabihat. Dijadikan sebagai apa? Senjata. Senjata untuk apa? Senjata untuk ngobok-ngobok. Dan senjata untuk mencari-cari takwil. Nah, jadi ini Umar bin Khattab dari awal, dia masih hidup. Dari awal sudah mewanti-wanti. Dari awal sudah mewanti-wanti. Akan ada zaman yang orang-orangnya mendebat kalian dengan membawa ayat-ayat yang mutasyabihat. Sekarang sudah terjadi. Ini Al-Quran, Al-Quran mengatakan begini. Tapi kok pemahamannya kayak gitu ya? Bawa mereka kepada ashabus sunan. Karena ashabus sunan, ashabul athar, orang yang paling paham tentang Al-Quran. Apa sih fungsi hadis? Jelas Al-Quran, dia bawa kepada ahlus sunan, ahlul hadis. Karena mereka yang paling ngerti tentang Al-Quran. Oh, hadis loh fungsinya menjelaskan Al-Quran. Antum mungkin panas ya kalau mendengar seseorang yang diwawancarai tentang Al-Quran. Jawabannya apa? Al-Quran sudah tidak relevan. Jadi Al-Quran itu kontennya adalah kondisi ketika itu. Jadi sudah tidak kekinian. Ya dia adalah dokumentasi apa bilangnya ya? Ya dokumentasi tentang zaman ketika itu. Astagfirullah. Antum panas. Gimana Al-Quran dikatakan tidak relevan? Karena isinya tentang kejadian-kejadian ketika itu. Gak relevan dengan sekarang. Ini orang apa nggak pernah baca tafsir? Bagaimana penjelasan para ulama dengan membawakan hadis-hadis sebagai penjelasnya? Al-Quran itu petunjuk sampai kapan? Sampai hari kiamat. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Gak ada keraguan di dalamnya, kok meragukan semacam itu.
huda, dia sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Ketika ada yang meragukan, sehingga dipandang ya ini Quran bukan petunjuk, sekedar dokumentasi saja, maka apa? Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Nah, itu nggak konsen. Al-Qur'an ini dzalikal kitab, itu kitab la raiba fih, enggak ada keraguan di dalamnya. Dia itu huda, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau ada orang mempermasalahan Al-Qur'an, ragu dan yang lainnya, mengatakan bukan petunjuk, ini sekedar dokumentasi masa lalu, berarti dia bukan muttaqin, kan begitu mafhum mukhalafahnya. Berarti dia bukan muttaqin. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Makanya kita bersyukur ketika orang tua kita mendidik dengan pendidikan yang benar dari kecil. Orang-orang yang bermunculan, yang kemudian menjadi, kalau dilihat sirahnya, dilihat biografinya, ternyata mereka itu lahir dari orang-orang yang disebut kiai. Mungkin itu heran. Ya bapaknya lurus dan memberikan pendidikan di lembaga-lembaga yang lurus. Tetapi kemudian anaknya yang bengkok. Kecuali kalau kiai tersebut kiai bengkok, ya akan mendidik anaknya ya sesuai dengan jalurnya kebengkokan. Yang kita maksud kiai-kiai yang lurus. Tapi kemudian muncul anak-anaknya tampil sebagai tokoh, kok pada bengkok ya? Ya memang hidayah tidak ada jaminan. Anaknya kiai, ya nanti lurus, gak ada jaminan. Oh, anaknya Nabi siapa? Nabi Nuh juga menyelisihi ayahnya, tidak sesuai dengan jalur ayahnya. Makanya nggak ada jaminan. Makanya sekali lagi bersyukur kita ketika orang tua kita memantau perjalanan pendidikan kita sehingga kita tetap lurus sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat. Bersyukurlah, bersyukurlah. Jadi keberadaan antum sebagai orang-orang yang soleh, sebagai akhwat yang soleha, insya Allah, ini keberhasilan siapa? Orang tua. Berarti kita sudah teruji keberhasilannya. Kita nanti kalau punya anak, bisa nggak kita seperti orang tua kita yang telah memberikan, mengkondisikan kita dengan kesolehan. Semoga bisa. Amin. Amin ya. Jadi keberadaan kita sebagai soleh-soleh insya Allah cermin keberhasilan orang tua. Tapi bisa terjadi juga orang tuanya sebenarnya bengkok, tapi anaknya lurus. Contohnya siapa? Contohnya Abu Jahal, punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, seorang sahabat radhiyallahu an. Ada juga begitu, ya. Ada juga begitu. Intinya ala kulli hal kita bersyukur. Alhamdulillah kita di jalur yang lurus insya Allah. Lanjut. Wan Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Apanya Umar? Anaknya Abdullah bin Umar. Anahu qala, bahwasanya dia mengatakan liman sa'alahu anil munkirina lil qadari, tentang orang yang bertanya kepadanya berkaitan para pengingkar takdir.
Idza laqita ulaika, idza apabila laqita ente berjumpa ulaika mereka itu para pengingkar takdir, fa'ahbirhum, maka beritahukanlah mereka, anna ibnu Umar, bahwa ibnu Umar minhum bari, dari mereka berlepas diri, wahum minhu bura'u, dan mereka darinya berlepas diri. Salah samarat 3 kali. Allahu Akbar. Ibnu Umar tegas sekali. Kan ada orang tanya bersama, ada orang datang pada Ibnu Umar bertanya, ya Abdullah ibnu Umar, gimana tentang mereka para pengingkar takdir? Para pengingkar takdir artinya tidak percaya kepada takdir. Apa jawaban Ibnu Umar? Kalau ente jumpa mereka, beritahu mereka, Ibnu Umar berlepas dari mereka dan mereka berlepas dari Ibnu Umar. Karena mengingkari takdir itu kafir. Anu bertanya kepada antum, mereka yang mengingkari takdir, yang tidak percaya kepada takdir, kira-kira yang dibawakan itu apa dalilnya? Yang mereka bawakan dalilnya apa? Untuk mengingkari takdir, yang mereka bawakan apa? Dalilnya apa? Al-Quran. Mereka bawakan Al-Quran. Ayat-ayat yang mutasyabihat tentang takdir mereka bawakan. Misalnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut yang mengubahnya. Mau berubah atau tidak berubah terserah mereka. Nggak ada kaitannya dengan perbuatan kehendak Allah, nggak ada. Nah, mengingkari takdir. Dari sejak zaman dahulu. Ini Abdullah bin Umar itu siapa? Beliau itu zaman apa? Zaman sahabat. Tetapi kemudian masih jauh, masih dekat dari zaman sahabat, ada orang yang keblinger. Padahal masih dekat dengan para sahabat. Tapi ada yang keblinger. Bingung dengan Al-Quran. Yang dilihat ayat mutasyabihat tidak dipahami dengan semestinya. Lihat hadisnya jelas yang menjelaskan. Ada ayat yang mutasyabihat terbiarkan mutasyabihat? Tidak ada. Ayat yang mutasyabihat, yang maknanya bisa ambigu, bahasa kita ambigu ya. Ayat yang mutasyabihat yang maknanya bisa A, bisa B, bisa menjadi muhkamat, sangat gamblang jelas dengan melihat hadis-hadis sebagai penjelasnya. Atau sebelum melihat hadis-hadis sebagai penjelasnya, lihat ayat-ayat yang lainnya yang merupakan tafsirnya. Tapi mereka memang senang dengan ayat mutasyabihat. Sampai anak mau sampai pada antum, orang yang membenarkan LGBT itu apa yang dibawakan oleh mereka? Al-Quran. Wah, itu tokoh orang zaman sekarang itu, anak kaget sekali. Sekarang kan sudah nggak ada acaranya di TV itu. Indonesia Lawyer Club. Sudah nggak ada. Ketika masih ada, saya suka-suka ngikutin. Suka-suka ngikutin. Nggak selalu, tapi suka-suka ngikutin. Oh, ada orang macam kayak gini. Jadi membenarkan LGBT, bela-belain LGBT, dan yang dibawakan Al-Quran. Kemudian nanti ada wawancara khusus. Astagfirullah, ini model-model orang kayak gini nih. Yang Umar bin Khattab berpesan, kalau akan datang suatu zaman adanya manusia-manusia yang mendebat kalian dengan ayat-ayat tasyabihat, bawa mereka kepada ahlus sunan, karena ahlus sunan yang paling ngerti tentang Al-Quran. Tafsirnya seenaknya sendiri tentang LGBT, tafsirnya seenaknya sendiri, ngawur. Nah, anak pengen antum ada yang menyebutkan kisah tentang Abdullah ibnu Umar yang antum ketahui. Kan ada beberapa kisah tentang Abdullah ibnu Umar. Tentang apa saja, bebas kok. Pokoknya tentang Abdullah ibnu Umar.
Antum tak kasih tahu salah satu cerita, salah satu kisah Abdullah bin Umar. Dia bilang kepada kawannya, yuk ke pasar. Ngapain ke pasar? Mau beli, mau jual, mau supply. Apa mau ke pasar? Emang ada kaitan ada apa? Mau perlu apa? Nggak ada perlu apa-apa. Terus mau apa ke pasar? Loh, kalau kita duduk di sini berdua, nggak ada keutamaan. Saya ucapin salam, ente jawab, sudah selesai. Coba kita ke pasar. Kita banyak berapa puluh orang. Ketemu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berapa kita ketemu orang, salam, salam, salam. Jadi beliau ini mau mengamalkan hadis Nabi, afsus salam. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada berapa kebaikan? Berapa ketemu orang di pasar? Begitu. Itu Abdullah bin Umar. Apalagi setelah Abdullah bin Umar, apalagi? Ya wes, tadi saya lagi. Abdullah bin Umar ketika mengetahui fadilah menyolati jenazah, menyolatinya 1 qirot, kalau sampai memakamkan 2 qirot. Apa kata Abdullah Umar? Berarti selama ini kita terlewatkan qirot yang sangat banyak. Maka sejak saat itu tidak ada jenazah yang beliau tahu kecuali nyolati dan memakamkan. Allahu Akbar. Abdullah bin Umar. Apalagi Abdullah bin Umar? Siapa? Nah. Abdullah bin Abbas. Nah, jadi dibonceng Nabi, kemudian Nabi katakan, ya gulam, ini u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadhka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Bocah, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu menjumpainya di hadapannya. Dan seterusnya. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar yang lainnya. Abdullah bin Umar yang lainnya. Nah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, nah tetap sampaikan yang lainnya. Abdullah bin Umar dijumpai kainnya terjulur di bawah mata kaki. Irfa' kata Nabi, angkat, diangkat. Zid, tambah, diangkat. Sejak ditegur itu, Abdullah bin Umar tidak pernah dijumpai sampai wafat kecuali kainnya selalu di atas mata kaki setengah betis. Karena ketika Abdullah Umar bercerita, saya ditegur Nabi begini-begini. Nabi bilang, irfa, tambah. Ya, angkat. Saya angkat. Zid, kata Nabi, tambah. Saya tambah. Orang pada bertanya, sampai setinggi apa? Nisfisak, setengah betis. Dan beliau tidak pernah dijumpai kecuali kainnya setengah betis sampai wafatnya. Sejak ditegur. Jadi keimanannya sangat kuat sekali. Ditegur sekali, ngefek sampai mati. Kita ditegur sekali, lupa. Harus ditegur terus. Yang semangat, yo taklim, yo semangat taklim. 1 pekan semangat, pekan berikutnya kendor. Ngefeknya sepekan. Kalau keimanannya kuat, ngefeknya sampai mati. Nah, lanjut. Ada lagi Abdullah bin Umar? Yang 3 orang. Saya tidak akan menikah biar fokus ibadah. Saya akan puasa terus, nggak akan pernah buka.
Satunya lagi apa? Hah? Saya nggak pernah tidur. Oh, saya nggak akan tidur. Saya nggak akan tidur, akan qiyamul lail terus. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As dan dua orang kawannya. Abdullah bin Umar, contoh yang lainnya adalah suatu ketika beliau di suatu tempat. Ingat dulu Nabi di sini senyum, nengok dan senyum. Jadi Abdullah bin Umar sampai di suatu tempat, kemudian ingat di sini dulu Nabi nengok dan senyum. Akhirnya dia ngikutin, nengok, senyum. Padahal ada kaitannya dengan ibadah? Nggak ada. Saking mutabahnya kepada Nabi, dan nggak ada kaitannya dengan ubudiyah, itu pun diikutin. Itu pun diikutin. Apalagi yang kaitannya dengan ubudiyah, udah pasti. Jelas? Padahal nggak ada kaitannya. Misalnya, antum suka belajar dengan begini. Gini. Ada kaitannya dengan ubudiyah? Ya nggak ada, mau begini, mau begini, mau begini. Kan terserah. Tetapi apa yang dilakukan Nabi, Abdullah bin Umar itu mengikutin. Insya Allah. Lanjut. Kalau antum perjalanannya masih cukup panjang, suka-suka baca sirah sahabat. Suka-suka baca. Bilal gimana, dan yang lainnya. Oh ya, termasuk kita sampaikan, nanti kerjasama teman-teman Pesma, Wisma, untuk membantu anak-anak kita di dalam sirah. Yang pertama, manfaat untuk mereka, mereka tahu sirah, karena sirah itu kita lemah. Yang kedua, manfaat untuk antum. Mempersiapkan sirah tentang siapa, disampaikan kepada mereka dalam bentuk cerita. Kayak Kak Erlan, tahu Kak Erlan? Nah, itu semacam itu, banyak sirah-sirah disampaikan, anak-anak senang. Al-Bara senang sekali. Ubaidah bin Al-Jarrah, gini. Antum tahu Ubaidah bin Al-Jarrah? Kalah sama Al-Bara. Al-Bara cerita Ubaidah bin Al-Jarrah. Al-Bara bin Malik. Ceritanya begini, Bi. Antum tahu Al-Bara bin Malik? Kalah sama Al-Bara dong. Tapi Al-Bara nanya begini, ada binnya ya, Bi, ya, Al-Bara bin Malik. Kalau begitu, Dede mau ada binnya juga, Al-Bara bin Muhammad. Ada binnya, biar bagus, Bi. Ya kan, Al-Bara Muhammad. Muhammad nama saya. Al-Bara Muhammad. Itu, jadi sirah siapa? Sirah siapa? Antum baca ya sirah-sirah. Lanjut. Wa qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi. La tujalis, jangan duduk-duduk. Jangan duduk-duduk ahlal ahwa, dengan ahli ahwa. Fa inna mujalasatahum, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka, mumridatun lil qalbi, menyakitkan hati. Ya, gimana tidak menyakitkan hati? Mereka ahli ahwa, ahli bid'ah, beragama dengan suka-suka ahwa, beragama dengan suka kreasi-kreasi. Berbicara tentang Al-Quran yang ngawur, berbicara tentang agama yang ngawur. Atau duduk, atau sakit apa tidak? Sakit kok gini sih penjelasan agama, sakit antum. Maka jangan duduk sama mereka. Jangan duduk sama mereka. Jangan duduk sama mereka. Lihat postingan videonya, kita itu marah. Marah di sini berpahala apa tidak? Namanya apa? Cemburu kepada agama. Marah. Ini orang ini hadahullah, semoga Allah kasih hidayah ini orang. Ngawur ngomongnya. Marah harus matiin. Jadi kita suka-suka melihat penceramah-penceramah ngawur.
Itu biar kita tahu perkembangan kesesatan itu bagaimana sih. Ternyata luar biasa perkembangan kesesatan. Jadi araftu syara' la lisyarri. Kita tahu keburukan bukan untuk keburukan. Walakin litawaqqihi, tetapi agar bisa terhindar dari keburukan. Satu lagi ya. Wa qala al-alim az-zahid Al-Fudail bin Iyad. Wa qala, dan berkata, al-alim, orang yang berilmu, az-zahid, orang yang zuhud, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, sahibu bid'atin la ta'manhu ala dinika. Sahibu bid'ah, ahli bid'ah, ente jangan merasa aman dengannya berkaitan dengan agama ente. Ahli bid'ah, ente jangan merasa aman ya dengan dia berkaitan dengan agama ente. Wala apa? Wala tusyawirhu fi amrika. Jangan ente ngajak musyawarah dengan dia berkaitan dengan urusan ente. Wala tusyawirhu. Jangan ajak musyawarah dia, jangan. Fi amrika, di dalam urusan ente. Wala tajlis ilaihi. Jangan duduk dengan dia. Waman jalasa ila sahibi bid'atin awrathahu Allahu al-'ama. Waman, barang siapa jalasa duduk ila sahibi bid'atin, kepada sahibu bid'ah, awrathahullahu, Allah akan mewariskannya, Allah akan mewariskan padanya al-ama, kebutaan. Yani fi qalbihi, di dalam hatinya, bukan buta mata, buta hati. Sehingga nggak jelas itu petunjuk, nggak terang itu petunjuk, soalnya sudah buta. Itu gara-gara duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Gara-gara yang diajak musyawarah ahli bid'ah diajak musyawarah, ya kemana-mana bicaranya ngawur, nggak sesuai dengan pedoman yang semestinya. Siapa Fudail bin Iyad? Kisah yang paling populer apa? Ya, Mas Zian, yang paling populer. Hah? Mantan maling, bukan maling, mantan penjahat. Bukan mantan penjahat, mantan imamnya penjahat. Mantan imamnya perampok. Jadi bukan sekedar perampok, dia dengkotnya, dan dia mantan. Gimana tobatnya? Spektakuler, luar biasa. Ada yang tahu tobatnya? Tobatnya sangat spektakuler. Kayak gini nih, tobatnya. Spektakuler. Ada yang tahu tobatnya? Nah. Gimana ayatnya? Nah. Nah. Jadi ketika lagi ngintip gitu ya, mendengar ayat dibacakan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, kurang apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu, benar. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala 'alaihimul haqq. Belum datangkah saatnya pada orang beriman untuk tunduk patuh kepada Allah? Sekarang saatnya. Jadi langsung direspon sendiri. Jadi mendengar ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah saatnya bagi orang yang beriman untuk tunduk takut kepada Allah? Sekarang saatnya. Langsung mundur, nangis. Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa seperti itu ya? Makanya kita bilang spektakuler. Ada sebagian kita yang tobatnya spektakuler, ada. Kita ada jamaah ngaji. Waktu itu kita punya radio. Antum belum pernah tahu ya punya radio. Kita punya radio waktu itu. Kita menjelaskan tentang riba. Dia pas dengar radio itu, maka dia langsung keluar dari instansinya yang muamalahnya ribawi. Dia langsung keluar. Wah, bertengkar dengan istrinya. Ya karena posisinya juga sudah tinggi, mendapatkan fasilitas yang banyak, supir mobil apa segala macam. Tapi dia keluar gitu aja.
Saya nanya, terus mau apa? Ya belum tahu, sebenarnya keluar. Gitu aja. Tapi sekarang Masya Allah luar biasa. Spektakuler itu namanya. Nah, Fudail bin Iyad setelah ninggalin itu tempat kemana? Kemana? Terus jalan sampai ke Mekah. Di sana bertobat, beribadah, belajar, bertobat, belajar, ibadah, belajar. Dan beliau bertemu dengan Abdullah ibnu Mubarak. Nah, bertemu dengan Abdullah ibnu Mubarak. Itu Fudail bin Iyad, ya. Masya Allah, semoga kita di dalam beberapa hal bisa spektakuler. Misalnya ada kawan antum misalnya di kampus, dia belum ngerti tentang masalah jabat tangan dengan orang yang bukan mahram. Antum pasti tahu, itu dosa. Dosa? Ah ya sudah, nggak pernah lagi. Oh, spektakuler. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengikuti perlombaan dengan tanpa biaya pendaftaran, namun terdapat hadiah bagi para peserta? Nah, ikut lomba ada hadiahnya, tapi nggak ada pendaftar, nggak ada iuran daftarnya gitu ya. Jadi yang diantisipasi itu kalau terjadi judi. Kalau nggak ada judi nggak ada masalah. Misalnya begini, lomba ada pendaftarannya. Berapa iuran pendaftarnya? 10.000 misalnya. Tapi 10.000 ini dijadikan untuk snacknya atau untuk kaosnya misalnya, seragam. Lombanya lomba lari. Terus hadiahnya ada pihak tertentu. Bukan dari uang iuran tadi. Nah, maka nggak apa-apa. Tapi kalau hadiahnya berasal dari uang iuran dari peserta, kemudian terkumpul dirupakan hadiah untuk yang menang, itu judi. Nah, kalau ini kan jelas-jelas nggak ada pendaftaran sama sekali. Nah, seandainya ada pendaftaran, tetapi tidak dijadikan hadiah, nggak apa-apa. Tidak dijadikan hadiah. Kalau dijadikan hadiah, dan yang dapat yang menang saja, judi. Nah, kalau nyata-nyata nggak ada uang pendaftarannya, nggak apa-apa. Ada lagi? Sudah? Sudah. Antum, lomba tenis meja antar kamar misalnya. Iuran. Tetapi iuran ini untuk makan bareng, boleh? Boleh. Bukan untuk yang menang saja, tapi untuk makan bareng ya boleh. Gitu. Kalau iuran hadiahnya untuk yang menang, itu judi. Ada lagi mau nanya? Sudah. Fadhal ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.